Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Kholisah, NIM 191010111083 dari kelas A3 Manajemen. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya akan coba menjelaskan bukti 4. Bukti 4 menjelaskan bahwa ada nota. Di situ surat CV Kurnia. CV Kurnia itu yang dijual kepada PT UD Elektronika. Jadi CV Kurnia kepada PT UD Elektronika, kita sebagai akuntannya UD Elektronika, di situ kita sebagai pembeli. Ciri yang pertama di situ adalah faktur. Jadi kalau ada faktur itu ciri pertama adalah cara kredit. Yang kedua ada termin 2/15/N30. Tanggal 3 berarti 15 hari. Kalau sebelum 15 hari kita harus membayar, maka kita dapat diskon 2%. Lebih dari 15 hari diperbolehkan untuk membayar, tetapi hanya jangka waktunya 30 hari. Kalau jurnal seperti ini maka termasuk pembelian. Yang pertama langkahnya yaitu buka jurnal pembelian. Yang dua, buka buku pembantu piutang. Setelah itu membuat jurnalnya. Karena pembelian berarti barang kita bertambah di sisi debit. Tetapi karena beli dan kita mengeluarkan uang, dan karena masih secara kredit, maka berarti masih utang. Jadi utangnya bertambah di sisi kredit. Setelah dicatat di jurnal pembelian, dan langkah kedua kan dicatat di buku pembantu piutang. Jadi nyatanya di sisi sebelum kredit, bahwasanya utang kita bertambah di situ ada tulisan tanggal terima. Ada tanggal terima berarti barang itu diterima tanggal 3 dan dicatat di tanggal 3 November. Dan jatuh temponya tanggal 18 karena 15 hari. Lebih dari itu diperbolehkan, tapi jangka waktunya 30 hari. Kurang dari 15 hari dapat diskon 20%. Nah, begitu. 5. Perintah penarikan cek. Untuk langkah pertama, perintah penarikan cek yaitu ceknya dikeluarkan sebesar 700.000 kepada PT Wahana. Karena penarikan ceknya untuk pembayaran pembelian perlengkapan, maka langsung di jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas langsung dicatat di jurnalnya, yaitu karena pengeluaran cek karena pembelian perlengkapan berarti kasnya berkurang di sisi kredit. Kasnya berkurang untuk membeli perlengkapan, berarti akunnya persediaan perlengkapan.
penyediaan perlengkapan. Nah, selanjutnya bukti 8. Bukti 8 menjelaskan bahwa ada nota UD Elektronika atas bukti penerimaan kas. Di situ keterangannya bukti pelunasan piutang. Kalau pelunasan piutang, seumpama kalau kita jadi notanya, kita menerima pelunasan piutang dari PT Sinar Surya. Jadi yang pertama kita harus mencatat di jurnal penerimaan kas. Sebelum kita mencatat di jurnal penerimaan kas, kita lihat dulu di buku pembantu piutang. Buku pembantu piutangnya PT Sinar Surya kepada UD Elektronika. Untuk menulis ayat jurnalnya yaitu piutang berkurang di kredit. Piutang aslinya yaitu 12.600.000 rupiah. Karena kita menerima uang, maka kas kita bertambah. Jadi kas kita 12.596.000 rupiah. Karena bayarnya sebelum jatuh tempo, maka dapat potongan penjualan sebesar 4 juta. Gitu. Di 11, catatan kas mingguan. Catatan kas mingguan yaitu menjelaskan kita UD Elektronika menyetorkan uang kita ke bank. Itu 1 minggu sekali. Jadi ada catatan mingguan. Sebelum menyetorkan di bank, diterima dari penjualan barang dan diterima dari penjualan jasa reparase. Sebelum disetor ke bank, ada penjualan secara tunai dari kas mingguan. Biasanya ada penjualan secara tunai, jadi dicatat dulu penjualan secara tunai. Mencatatnya di jurnal penerimaan kas. Ayat jurnalnya yaitu boleh dicatat semuanya atau satu persatu. Jadi penjualan barangnya sendiri-sendiri, seperti penjualan barang. Jadi penjualan barangnya 5.418.000. Sedangkan penjualan jasanya yaitu 2.300.000. Karena barang kita berkurang, maka kasnya harus bertambah. Boleh satu persatu penjualan jasa sendiri atau penjualan barang sendiri. Boleh juga dijadikan satu. Berarti kasnya sebesar 7.718.000. Ya. Bukti 22 yaitu memo. Memo adalah surat perintah, surat
perintah yang ditunjukkan untuk akuntansi. Memo mencatatnya di jurnal umum. Memo ini menjelaskan tentang adanya utang gaji. Ayat jurnalnya yaitu di debitnya adalah biaya gaji bagi penjualan dan juga biaya gaji administrasi umum. Yang dikreditnya, karena kita harus mengurangkan pajak karyawan, maka dikreditnya adalah PPh karyawan. Karena dikredit hanya sebagai pengingat, maka utang gaji juga masuk dikredit karena kita belum mengeluarkan uang, karena Tuan Bambang hanya menceritakan untuk membayar gaji karyawan. Jadi memo itu hanya untuk menjadi pengingat saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.